Tuhan masih sangat dekat. Tuhan masih ada. Bahkan ketika tidak ada tanda-tanda dan hidup seolah-olah hanyalah sebuah kegagalan, Tuhan masih ada. Jangan pikir Tuhan sudah tidak ada. Mengenal dan berharap kepada Tuhan itulah sebuah kekuatan untuk bangkit lagi, memulai lagi. Jangan pikir Tuhan sudah tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan, biar ini menjadi waktu terbaik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini 8 Mei 2022, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah ratapan sebagai media pemulihan. Ratapan sebagai media pemulihan. Pembacaannya terambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat ke-16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Tema kita hari ini adalah ratapan sebagai media pemulihan. Pasti saya harus mulai dengan pertanyaan. Pernahkah saudara meratap? Meratap bukan merapat. Pernahkah saudara meratap? Saya coba periksa kamus, apa arti kata meratap. Kamus menulisnya kira-kira begini. Meratap adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Tangisan disertai dengan ucapan yang menyedihkan. Itu meratap. Meratap itu seringkali terjadi oleh karena masalah. Masalah itu bisa membuat orang meratap. Sakit, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bangkrut, kehilangan pekerjaan. Bisa buat kita meratap. Sulit digambarkan.
perasaan ketika meratap itu seperti apa, kecuali kalau orang sungguh-sungguh merasakan itu, dia mengalami langsung. Atau juga saudara-saudara, meratap itu bisa terjadi kalau orang sementara sadar akan dosanya. Orang yang berdosa meratap, meratapi akan dosanya di hadapan Tuhan. Tetapi dua hal ini bisa digabungkan, saudara, bahwa kadang-kadang juga dosa bisa membuat kita ada dalam masalah. Dosa membuat kita ada dalam masalah, sekaligus itu masalah membuat kita kemudian meratap. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa saudara-saudara yang akan merasakan sendiri sesuatu tentang ratapan, apalagi kalau saudara pernah meratap, sekali lagi artinya adalah tangisan yang disertai ucapan-ucapan yang menyedihkan. Meratap namanya. Atau kalau lebih dalam sedikit, saya ingin membawa kita untuk merenungkan, apakah saudara pernah kecewa atau putus asa? Kecewa, putus asa karena kurang kemajuan dalam kehidupan rohani dan di dalam kehidupan jasmani kita. Kadang-kadang kita pikir setelah bertobat mungkin kita akan lebih baik dari hari kemarin. Tapi ternyata juga tidak juga. Kadang-kadang kita pikir ketika kita sudah berdoa untuk memulai sebuah usaha atau membangun sebuah rumah tangga dengan baik, sudahlah kita lupakan sudah yang lalu-lalu. Tapi sepertinya tidak ada kemajuan dan kita mulai putus asa. Pernah alami? Atau apakah saudara pernah merasa bahwa Tuhan justru tidak ada di pihak saudara? Justru Tuhan tidak ada di pihak saudara, tapi Tuhan ada di pihak lain. Apalagi yang disebut pihak lain itu adalah orang yang menjadi musuh saudara. Orang yang tidak saudara suka dia. Pernahkah saudara merasa begitu? Atau saudara, pernahkah ada satu waktu saudara berpikir bahwa mustahil untuk mengubah sebuah keadaan ini menjadi baik? So, tidak mungkin lagi Pak Pendeta. Mustahil. Tidak akan lagi. Ini sakit sudah begini, atau ini keadaan sudah begini. Mustahil. So, tidak mungkin lagi. Pernahkah saudara ada dalam situasi-situasi ini? Karena ini yang memungkinkan orang juga akan meratap. Keadaan ini sulit. Saya dari tadi ketika mulai masuk dan mulai menyanyi lagu-lagu ini, wah, ini sedih-sedih semua ini. Saudara, Habakuk itu hidup selama pemerintahan Raja Manase, Yosia, dan Yoyakim. Paling tidak di dalam masa ini, di zaman Habakuk ini penuh dengan krisis moral yang sangat luar biasa. Krisis moral dan sangat luar biasa. Bangsa Yehuda tengah berada dalam bahaya. Kenapa? Mereka ada dalam sebuah keadaan yang sangat krisis. Oleh karena apa? Oleh karena ketidaksetiaan mereka. Ketidaksetiaan membuat mereka ada di masa yang sangat krisis itu. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Habakuk, kitab Habakuk itu pada intinya adalah sebuah tanya jawab, sebuah dialog antara Habakuk dan Tuhan. Kira-kira begini. Ketika Habakuk bertanya, Tuhan, situasi di Yehuda sangat buruk. Mengapa Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu? Ini situasi buruk Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa lakukan sesuatu? Lalu Tuhan menjawab, ya Habakuk,
berita baiknya adalah aku pasti akan melakukan sesuatu. Pasti. Tetapi kabar buruknya adalah aku akan mengirim musuh, yaitu orang-orang Babilonia, untuk menaklukkan Yehuda dan membawa mereka sebagai tawanan. Saya akan melakukan sesuatu kan situasi ini. Tetapi ingat, saya akan menyuruh orang-orang Babilonia datang dan menaklukkan Yehuda. Mereka akan menjadi tahanan. Lalu Habakuk menjawab, Tuhan, aku tidak mengerti. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan akan melakukan hal seperti itu. Karena orang-orang Babilonia itu lebih parah hidupnya dari kami. Kenapa Tuhan melakukan itu? Saya tidak mengerti. Lalu Tuhan menjawab, Habakuk, bersabarlah. Orang-orang Babilonia akan mendapat hukumannya juga pada waktunya. Sementara itu setialah padaku. Mereka itu yang kamu bilang lebih parah dari kamu akan mendapat hukumannya. Tapi kamu setialah. Kamu mesti setia. Memang saudara-saudara, saya mencatat untuk kita kiri-kiri begini. Jika hal-hal baik itu terjadi pada orang jahat, jika ada hal-hal baik terjadi pada orang-orang jahat, muncul pertanyaan. Itu bukan saja yang dilakukan dan ditanyakan oleh Habakuk, tapi di masa ini juga pertanyaan itu ada. Paling tidak pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang jahat kelihatannya lebih berhasil? Kenapa orang-orang jahat kelihatannya lebih berhasil? Kenapa orang-orang jahat, kenapa hidupnya kok lebih sukses? Mengapa justru orang-orang baik itu yang menderita Tuhan? Kan tidak adil ini. Orang jahat hidup lebih baik, lebih sukses. Orang-orang baik kok hidupnya menderita? Kalau itu sempat muncul pada pikiran saudara, itu pernah muncul dalam hati saudara, apa rasanya? Marah. Bahkan kita bisa marah Tuhan. Begini. Kita bisa membanding hidup kita dengan orang lain. Mungkin juga ada rasa diabaikan. Sepertinya kok doa kita tidak didengar. Orang-orang jahat itu yang tidak beribadah itu, yang melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, kok hidup enak-enak ya? Sepertinya mereka sukses-sukses saja, tidak apa-apa. Kenapa saya, kenapa kami, kenapa kita yang mengalami ini? Padahal kita coba untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, ini kemudian membawa kita pada sebuah kegelisahan. Kegelisahan yang menjadi pertanyaan terus-menerus. Kita gelisah melihat keadaan-keadaan ini. Orang baik kok begini. Orang susah kok. Orang yang jahat kok begini. Saya kira saudara tahu kisah itu toh. Ketika ada seorang ibu, dia marah kalau suaminya pergunakan uang untuk mabuk, judi, main perempuan. Suaminya pikir-pikir, kok ini kan ada uang. Lalu satu saat dia duduk-duduk lewat satu orang susah. Dia panggilin orang, mau uang? Iya. Berapa? Kasih berapa? Oke, saya kasih 100 juta juga tidak apa. Tapi saya mau tanya, biasa main perempuan? Tidak. Mabuk? Tidak. Judi?
Tidak. Kalau begitu saya kasih 100 juta, ikut saya. Gimana? Ke rumah ketemu istri. Mama. Iya. Siapa itu? Ini orang. Tidak main perempuan. Tidak judi. Tidak mabuk. Nah, ini model begini. Kita membanding, serius itu. Awas kalau kita ada di situ. Sehingga kalau kenyataan itu terjadi, kegelisahan itu dinyatakan dalam nada kecewa. Kita kecewa, putus asa, dan nada-nada kritik kita nyatakan. Manusia pada umumnya begitu. Saya tidak tahu saudara seperti apa. Tapi pengalaman-pengalaman di mana kita kecewa, kita putus asa, kita kritik, itu sering terjadi. Saudara, tapi pembacaan kita memberi pesan yang kuat, saudara. Setiap orang pasti akan menerima ganjarannya. Setiap orang pasti akan menerima ganjarannya. Dosa tidak akan pernah terhindar dari hukuman, tidak akan. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah bahwa melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Dia pergi ke kayu salib, membayar seluruh dosa kita di sana, yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kita alami. Saudara, Tuhan masih sangat dekat. Tuhan masih ada. Bahkan ketika tidak ada tanda-tanda dan hidup seolah-olah hanyalah sebuah kegagalan, Tuhan masih ada. Jangan pikir Tuhan sudah tidak ada. Mengenal dan berharap kepada Tuhan, itulah sebuah kekuatan untuk bangkit lagi. Memulailah. Jangan pikir Tuhan sudah tidak ada. Pembacaan tadi adalah sebuah doa dari Habakuk. Sebuah doa dalam nada ratapan. Menurut ayat 1. Ratapan yang kemana? Pengertiannya di atas tadi. Tangisan yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menyedihkan. Sebuah doa dalam nada ratapan. Pembacaan tadi adalah sebuah doa dengan hati yang remuk. Dan dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan telah menyatakan kuasanya. Hatinya remuk tapi sadar. Sebenarnya Tuhan sudah menyatakan kuasa. Di tengah-tengah hati remuk dan belajar untuk merasakan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan itu dua hal yang sulit digabungkan sekali. Tapi ini menarik. Karena dia meratap dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Ini adalah sebuah doa di mana Habakuk mulai mengerti penyertaan Tuhan dalam ratapan. Dia mengerti penyertaan Tuhan. Kasih Allah yang besar kepada manusia. Dan di bagian-bagian akhir itu dia sebutkan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Saudara bisa bayangkan kesusahan-kesusahan yang disebutkan itu. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Allah Tuhanku itu kekuatanku. Di dalam ratapan itu dia bilang begitu. Saudara-saudara, mari kita memberi jawab terhadap tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah ratapan sebagai tanda pemulihan. Jadi ada sebuah kerusakan, sekarang mau ada pemulihan, dan menurut tema bilang begini, ratapan itu media untuk pemulihan. Kok bisa ya? Kita ada rusak cukup meratap lantas kemudian pulih. Maksudnya begini, saya bawa kita merenungkan beberapa hal. Ratapan sebagai media pemulihan itu terjadi kalau satu, ratapan itu kita nyatakan di dalam doa. Nah itu baru pulih. Ratapan itu kita nyatakan dalam doa. Saudara punya masalah, saudara lagi menemukan ada soal di dalam diri saudara, ada dosa, ada lain sebagainya membuat kita sedih, kita meratap, tapi nyatakanlah itu di dalam doa. Catatan utama bahwa kalau itu nyatakan di dalam doa berarti itu kita nyatakan kepada Tuhan. Banyak orang meratap, dia meratap di medsos. Dia foto dia punya diri, tulis sedih-sedih, tapi fotonya senyum. Jadi tidak sinkron antara foto dan ungkapan. Ini bukan ratapan, ini cari perhatian. Berapa yang like, berapa yang komen. Terus dia bilang, yang kuat saya yang kuat. Terus dia bilang nomor WA do. Nah, itu dia punya masalah di situ. Kalau mau meratap di dalam doa. Nah itu baru memulihkan. Kita ini kadang-kadang hampir tidak terkontrol. Waktu bikin status, waktu kasih tahu masalah keluarga tuh di medsos ini untuk apa? Kalau dompet hilang kasih tahu di medsos boleh. Atau kalau saudara kehilangan suami, tolong bikin status taruh suami pun muka. Foto baru bilang telah jatuh hilang. Seorang laki-laki nama sekian-sekian lahir. Bagi yang menemukannya berharap menghubungi polsek mana lah begitulah. Kira-kira begitu. Jadi kalau merataplah di dalam doa. Ya. Kalau tidak nanti kita ramenya di medsos. Padahal mungkin di medsos itu kita tidak tahu orang ini dia komen betul, kok dia tidak komen betul, kok kita juga tidak tahu. Tapi kita bangga dengan itu. Itu satu dulu. Jadi kalau mau ratapan itu sebagai media pemulihan, dia harus doa. Kedua dalam kaitannya itu, karena itu ratapan itu ditujukan kepada Tuhan. Ini ditujukan kepada siapa? Saya menunjukkan ratapan ini kepada Tuhan. Belajar dari teks tadi saudara. Ratapan yang ditujukan kepada Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk itu adalah disampaikan dalam sebuah relasi yang kuat dan keyakinan penuh. Relasi dan keyakinan. Di bagian pengantar tadi saya sampaikan, inti dari kitab Habakuk adalah dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Tuhan, kenapa lihat keadaan begini tapi Tuhan tidak melakukan sesuatu? Habakuk, ada dua hal. Kabar baiknya adalah saya segera melakukan sesuatu, tapi kabar buruknya adalah saya akan menyuruh orang-orang Babilonia menghancurkan. Relasi.
Berkali-kali saya sampaikan kepada saudara bahwa doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata sampai melupakan relasi. Doa itu relasi, ditujukan kepada Tuhan. Jangan tujukan kepada manusia. Karena manusia bisa saja hanya sekedar mencari informasi tentang kita. Tapi belum tentu dia benar-benar peduli dengan kita. Karena itu merataplah kepada Tuhan. Ditujukan kepada Tuhan, jangan ditujukan kepada manusia. Saudara yang akan tahu, saya juga akan tahu secara pribadi. Ratapan ini saya tujukan kepada siapa. Tapi demi nama Tuhan Yesus hari ini saya sampaikan kepada saudara. Tujukanlah kepada Tuhan. Kalau saya bilang tujukan kepada Tuhan, dua catatan tadi. Relasi dan sebuah keyakinan. Relasi dan iman. Saudara hanya akan mempercayakan sesuatu yang penting dalam hidup saudara pada orang yang saudara kenal dengan baik. Tidak bisa di pinggir jalan kepada siapapun. Tujukanlah kepada itu. Sekali lagi saudara, karena ini doa relasi bukan kata-kata. Dalam relasi itu saya bisa apa saja kepada Tuhan. Saya mendampingi banyak orang yang datang dengan Pak, saya tidak mau maaf, saya mau menangis. Saya, tidak apa-apa ya Pak, saya menangis. Oh menangis. Tapi jangan di sini di situ saja. Di sini saya juga ikut menangis nanti. Relasi dalam keyakinan. Baru kita bisa mengerti persis seperti Habakuk bilang. Oh Tuhan sekarang saya tahu, saya ada sedih. Karena pohon anggur tidak berbunga, pohon saya itu hasil mengecewakan. Saya tahu itu, tapi Tuhan, saya pun kekuatan. Saya mengamini itu. Nah, itu pulih. Itu pulih. Tapi kalau saudara bilang ini tidak Pak, tidak mungkin Pak. Aduh, tidak. Saya ingat saudara-saudara, Tuhan itu selalu menunjukkan sesuatu sekali saja, tapi dia mau kasih tahu, lihat saya berkuasa. Saya masih melayani di Alor. Saya ingat ibu pendeta. Saya begini juga rindu, ada rindu saya. Terus saya pimpin ibadah itu di Ilawe, kira-kira 29 km dari Kalabahi. Belum sampai Kalabahi, juga baru sampai Jembatan Hitam. Habis pimpin ibadah, saya naik naik jalan kaki. Modal air 1 botol, pisang 1 sisir. Jalan kaki 29 kilo start jam 10 pagi. Dengan harapan akan datang ke Kupang ketemu ibu pendeta. Ferinya jam 12 siang. Saya berdoa, Tuhan, kita mau ketemu itu nona. Terus saya jalan kaki 29 kilometer. Itu baru sampai Jembatan Hitam, belum sampai pelabuhan itu. Rencana mandi dulu supaya naik feri agak berisi. Sampai sana 12:30 saya mandi. Ibu pendeta yang ada di gereja itu, saya pun mama saksi, dia bilang saya begini, yang ini mau pergi mana? Kupang. Pakai feri. Lu pun bapak po feri. Bapak po feri jadi pi. Tidak. Bilang saja Ima antar beta ya mama ya. Jam 1. Dia motor sampai di pelabuhan feri. Pelabuhannya ada. Ferinya sudah di Tanjung 9. Dekat Pura. Menurut saudara,
Saya putus asa kok tidak. Rindu ini, datang Ferry Sujala. Saya berdiri di pinggir Ferry situ, pinggir dermaga itu. Saya bilang, Tuhan nih. Tapi kan tidak berdaya. Terus saya balik kembali. Jalan kaki sampai di pintu masuk pelabuhan. Saya dengar ini polisi dong ada bawa pakai HT bilang. Yang satu lagi marah-marah. Kenapa tidak teliti? Segala macam. Saya coba pasang. Saya tanya orang. Kenapa? Dan jawab gampang saja. Pak, ada satu alat dari waiter yang tadi don tidak kasih naik. Padahal ini sangat penting. Jadi, yaitu Ferry harus kembali. Ferry datang, saudara. Pas buka pintu itu alat naik, Pak Manobe juga naik. Saya kurang lebih sama dengan itu alat. Saudara, kadang-kadang kita berpikir sudah tidak mungkin. Saya juga tidak akan kasih tahu saudara bahwa kalau begitu pi di mana-mana terlambat saja, gampang, bukan itu. Tapi Tuhan mau kasih tahu, dia bisa melakukan sesuatu. Sedih, meratap. Tapi karena relasi dengan Tuhan nih, dengan orang yang kita dekatkan, kita bisa bicara begitu. Coba saudara tidak kenal ini Panglima Abri, terus saudara bilang Panglima bisa. Ya saudara, yang dekat itu kita bisa bicara. Pulih. Ketiga, ratapan itu bisa menjadi pemulihan kalau ratapan itu membuat hati kita lega. Kenapa? Karena dia mengeluarkan sesuatu yang menekan kita. Saya menangis, saya meratap, mau kasih keluar. Ada satu pak guru, dia suka judi, mabuk. Saya kira saya pernah bilang ini. Sampai istrinya tidak bisa bicara dengan dia. Untuk dia punya kebiasaan itu. Tapi yang dilakukan oleh istrinya adalah setiap hari, setiap kali mempersiapkan pakaian dinas suami untuk pergi mengajar, dia selalu selipkan satu ayat Alkitab. Dia tulis, dia taruh di saku. Tidak tahu suami baca kok tidak tahu. 13 tahun. Sampai satu hari suaminya bilang begini, Mama, saya mau berhenti mabuk, saya berhenti judi. Dia istri yang bilang, aduh puji Tuhan, baik sudah. Jadi Mama kalau dong mau hubungi saya untuk jadi majelis, ingkali saya mau. Selama ini dia tidak mau, ingkali dia mau. Jadi dia jadi majelis gereja, 6 bulan kemudian dia mati. Artinya bukan dia bertobat kok jadi majelis itu yang bikin dia mati. Memang mati itu mati saja. Dan sampai nanti kita mau bikin jadi majelis lah, ada aduh jangan sampai 6 bulan lah saya. Tidak, ini memang mati itu mati saja. Poin yang saya mau cerita adalah pada waktu dia meninggal, saya dan ibu pendeta pergi. Waktu kami sampai, dia punya istri menangis jadi-jadi. Tapi setelah menangis, dia berhenti sedikit dan dia tertawa sekuat-kuat. Saya dalam hati, Abi, ini Imam itu ada apa efek ini? Tapi kemudian ini ibu bilang begini, Bapak, Mama, saya menangis tadi. Karena orang yang kita sayang, orang yang kita cinta ini dia meninggalkan. Saya sangat sedih. Tapi saya senang. Saya tertawa tadi karena saya senang. Karena sebelum meninggal dia telah mengambil keputusan penting di dalam hidupnya. Saudara lihat, dia sedih dan tertekan, dia menangis untuk kasih keluar. Membuat hatinya lega.
Itu memulihkan. Saudara kalau menangis begitu tuh memulihkan, tapi kalau menangis, tidak bisa Pak, tidak bisa. Aduh Pak, tidak bisa, saya tidak bisa tanpa dia Pak, aduh. Nah kalau kita menangis dan cara tidak bisa tanpa dia, tidak bisa tanpa dia, oh sudah. Lama-lama kita menyusul dia. Kasih hati lega. Terakhir. Ratapan. Ratapan yang memulihkan itu terjadi kalau ratapan itu bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Bukan untuk memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Saya kemudian membayangkan ketika dialog antara Habakuk dan Tuhan. Dia kan merindukan sesuatu kan. Tuhan kenapa lihat begini, Tuhan tidak kerjakan. Saya akan membiarkan ini datang dan seterusnya. Ini sebuah ratapan yang dia tidak memaksa Tuhan, tapi dia sementara mempersiapkan diri untuk menerima sebuah keadaan. Dan keadaan itu rumit. Sebuah persoalan penting dalam hidup kita ini saudara kadang-kadang terjadi karena kita tidak mampu menerima keadaan. Kita berusaha lari dari kenyataan. Kita tidak mau terima itu keadaan. Jangan memaksa kehendak Tuhan dalam ratapan. Tapi sampaikanlah kepada Tuhan di dalam doamu tadi itu. Sambil bersegera untuk menerima keadaan. Ada mekanisme yang kita bangun dalam diri kita. Mekanisme di mana ketika ada masalah kita mau kita aman dulu. Kita proteksi kita pendiri supaya kita aman. Akhirnya kita tidak mau terima kenyataan. Banyak orang yang ketika dia sedih harusnya dia menangis. Tapi ada yang nasihat dia. Jangan menangis. Jangan menangis macam kayak orang tidak beriman saja. Ya, jadi kalau orang menangis itu dia tidak beriman. Coba ibu-ibu melahirkan ketawa-ketawa. Pas melahirkan, anak 12, begitu. Menangis itu realistis, saudara. Tapi janganlah kemudian yang menjadi soal kita adalah jangan kemudian itu membelenggu kita begitu kuat sampai kita rasa tidak akan ada lagi harapan. Itu dia soal. Realistislah terhadap sebuah keadaan sambil melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di sini. Yang mau menangis, nangis sudah. Kepada Tuhan. Terimalah kenyataan hari ini. Keadaan hari ini bisa saja kita yang tentukan. Bisa saja kita yang tentukan. Kita yang melakukan ini akhirnya risikonya ini. Kita harus terima dulu. Baru mulai pada pemulihan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu indah bagi kami. Kami rindu firman ini akan menuntun hidup kami. Bertumbuh dan berbuah. Akan menjadi terang bagi jalan kami. Pelita bagi kaki kami. Diberkatilah semua yang memberi hidupnya bagi pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.